terlihat bakal ada di satu tempat yang sama, jadi bakal langsung diamankan ke arah Porsche dan kita bakal lihat nih head to head antara Gosal Z dan juga seorang Vian, kedua belah roamer. Sama-sama bisa menciptakan momentum yang satu dengan Kaja, efek surprise yang bisa masuk, dan yang satu lagi dengan adanya wall charge dari seorang Grok. Kalau kita ngeliat dari damage taken per minute-nya juga masih diunggulkan oleh seorang Vian yang memang sepertinya lebih banyak nih hero-hero yang ada di frontline yang akhirnya diamankan oleh seorang Vian. Menarik sebenarnya ya dengan Grok dan juga Kaja. Ini tipe tank yang bandel banget sekarang. Yang lumayan happening juga, sering digunakan walaupun nggak jadi priority. Mungkin untuk Kaja iya. Banyak tim yang masih priority ke arah Kaja dengan metode pick off yang hampir sempurna dengan ada follow up yang kuat. Kaja ini menjadi hero yang lumayan laris ya. Tapi kalau untuk dari fase ban yang kedua, sudah ada Martis juga nih. Martis yang ditutup sama Geek Farm Junior. Yang artinya memang dia mau ditipisin lagi dari segi jungle-nya tuh benar-benar mau dihabisin nanti. Jadi kayak grafis ini nggak punya banyak pilihan untuk ngisi jungle-nya. Florin juga udah ditutup. Menurut Lim Kojong sendiri ini kan sebenarnya hero support healer tuh agak banyak ya. Masih ada Estes yang nanti bisa kasih healing juga. Tapi why Florin yang sekarang justru muncul ke permukaan? Mungkin baru pada sadar gitu ya dari ultimate-nya Florin itu bisa menghilangkan efek anti regen seperti Lack of Durance, terus kayak Dominant Size, si Halberd itu sementara akan terasa hilang. Jadi dia sangat-sangat efektif banget ketika memang lagi ditabrak dia pakai ultinya itu benar-benar bisa ngebalikin keadaan. Dan kalau hero-hero yang lifesteal kayak mungkin Ruby, mungkin Uranus atau kayak Fredrin dengan ada bantuan heal tadi itu bakal langsung bisa balikin darahnya bahkan hampir penuh. Itu yang bikin Florin lebih laku lah daripada seperti Rafaela ataupun seperti Estes bahkan. Iya. Karena global presence-nya ya yang dicari juga kali ini berserta impact yang tadi sempat dibahas juga sama Lim Kocil. Dan kita bakal move on dengan adanya Akai yang sudah ditutup sekarang Graves. Pemilihan terakhir mereka dari segi banning, apakah bakal menutup ke arah jungler juga? Bakal ditipiskan lagi meskipun ya udah ada Pakito dan juga Fredrin, tapi ke arah roamer aja untuk saat ini ada Grok. Yang baru aja kita bahas Grok dari seorang Vian nih, langsung di respect. Benar. Untuk roamer ya berarti yang ditarget di fase ban yang keduanya. Memang sih kalau terlihat dari Geek Farm Junior juga dia belum ada roamer dan harusnya gold laner ya satunya lagi. Tapi gue nungguin sebenarnya Pakito tuh dulu sempat dipakai di gold juga. Pakito, Yuzong bahkan sempat ada yang pakai juga di gold lane dari scene MPL ya pastinya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin memang adaptasinya belum secepat itu dan mungkin ya dari emblemnya masih belum ada yang sesuai gitu kan. Dari segi gold lane yang lebih bisa asuransi late game agak sedikit jarang. Dan sebenarnya kalau ngomongin jungle buat grafis ya, ini masih ada Baxia nggak sih harusnya? Nah ini Baxia juga lagi sering banget kelihatan ya di hari-hari kemarin juga bagaimana dia punya efek anti regen tambahan juga. Dan ketika bertemu hero-hero seperti Fredrin, Pakito yang nantinya bisa mengamankan Breastman juga itu bakalan susah banget. Dan Khalid yang ternyata akan langsung di-secure untuk sekarang bersama Karina yang sudah lama juga tidak kita lihat. Wow, Karina cukup berani ya. Sebenarnya gue sempat mikir dia mau adu sustain di bagian depan. Karena ya Pakito sama Fredrin kan sakit-sakit banget gitu kan. Jadi ya sekalian cari yang tebel darahnya dan bisa ngincer belakangnya nanti diincer sama Claude. Tapi ternyata enggak. Dia tetap ngambil jungle yang punya damage juga dari Magical dengan item baru pastinya Starlium. Karina ini benar-benar enak banget. Starlium itu paling enak dipakai Karina, Harit, Harley juga enak. Banyak yang enak banget pakai item yang baru ini. Karena efeknya tuh kompleks banget, ada damage, ada cooldown. Sementara last picknya Karachow. Wow, ini inisiator juga nih. Bisa ngebuka vision juga dan ntar screeningnya pasti kayak diunggulin sama Geek Farm Junior. Tapi tergantung nih. Harusnya sih antara Terisla atau Khalid ya yang ada di mid atau roamer. Iya ya, berarti kali ini masih ada beberapa hal yang belum pasti juga dari tim Graves. Nanti kita bakal lihat posisinya seperti apa. Tapi yang jelas ini ada sedikit talent prediction. Kita cukup berbeda ya. Aku 2-1 ke arah Geek, Lim Kocil 2-1 ke arah Graves. Tapi kita nggak bisa satu. Gitu ya? Nggak bisa bersatu ya? Oke, sudah ditolak mentah-mentah ya. Oke, kalau gitu teman-teman juga bisa kasih talent prediction kalian di live chat. Bisa banget untuk berikan juga mungkin alasannya, analisis dari kalian nggak masalah langsung aja sertakan di live chat. Tapi kalau balik lagi ngomongin ke arah hero-hero yang sudah diamankan, Geek Farm Junior menurut aku bakal cukup kuat sih dengan power pick off yang bisa mereka bawa, apalagi dengan ngebawa sosok Chow juga. Meanwhile,
Dari tim Gravis, tim fight mereka akan begitu strongnya kali ini. Ada Terizla, ada Faramis juga dengan ke altarnya bahkan. Kalau kita ngomongin karena damage, Cloud udah ready banget dengan blasting duet nantinya bersama sosok Dexter dan untuk eksekusi udah ada Karina di sana. Tapi semuanya bakal bergantung kepada eksekusi dari masing-masing pemain juga yang akan kita lihat sebentar lagi di Best of 3 Series untuk Global Day. Ini menarik banget Terizla di mid lane ya. Hmm? Terizla di mid lane power clear dari Terizla. Itu kuat. Itu jelas banget kuat. Karena memang dia salah satu hero strong laner juga kalau ada di XP lane. Sementara dia roamernya ditaruh di Faramis. Berarti Faramisnya ini bisa full build utility. Yang artinya magical damage utama dari Gravis itu bisa dilempar ke arah Karina. Jadi Karinanya kemungkinan besar ya, gue nggak bilang 100%, tapi kemungkinan besar dia main damage mungkin hybrid kali ya kalau memang mau ada defense-nya juga. Karena mereka butuh banget magical damage. Kalau mereka nggak ada damage magical sama sekali, nanti akan susah banget nih, kayak bagian depannya susah untuk dimakan. Apalagi kayak Cloud memang enak lah, dia bisa masuk ke belakang nempel ke arah Parse juga. Tapi ya kalau Cloud yang main poking, taruh BMI di belakang dan dia maju ke depan, Peter Restrek ini bisa jadi pokingan damage balasan yang benar-benar agak harus dikhawatirkan juga sebenarnya. Kayak Cloud kan sekarang rata-rata dia full damage ya. Iya, tipis banget ya. Tipis banget, kayak 2 kali Peter Restrek tuh bisa tumbang kalau udah late game ya. Apalagi kalau misalnya targeting dari seorang Farsinya nanti bakal on point juga. Dan jangan lupakan juga dari Gifam Junior kali ini mereka ngebawa satu sosok gold lane yang range-nya cukup jauh dengan Runner Apathy nantinya. Tapi kalau kita ngomongin boost damage, udah ada efek taunt. Efek stoppernya cukup banyak nih dari teman-teman Gifam Junior. Jadi maksudnya Gravis harus lebih berhati-hati terutama untuk seorang Karina yang harusnya sih nggak bisa bergerak bebas nih untuk sekarang. Iya, makanya tadi kan sempat gue bilang juga kayak kenapa nggak pakai jungle tank yang bisa lebih enak mungkin ya. Tapi ya konsepnya ternyata masuk. Dia butuh magical damage ternyata. Karena mereka udah punya konsep, oke tengah kita diisi sama physical, roamer kita Faramis. Nah, alasan Karinanya mungkin kalau yang gue tangkep, ya berarti Karina ini buat nutupin shots magical. Biar kalau damage dari sebuah tim itu cuma physical doang atau magical doang, itu akan jadi berat sebelah dan itu nggak bagus banget buat scaling dari mid sampai late game ya. Oke. Tapi kita sebentar lagi akan segera memasuki ke dalam gamenya, namun ada sedikit technical issue terlebih dahulu. Ternyata dari kedua belah tim, entah dari tim Gravis maupun dari Gigfam Junior. Tapi gimana Kolim untuk potensial di early gamenya? Terizla strong landing sih, terus Khalid juga clear-nya cepat. Mereka bisa clear cepat dari mid dan XP-nya. Habis itu langsung invasi ke jungle, itu possible banget. Apalagi ditempel sama Faramis dan jungle-nya juga Karina. Ya, so langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama kali ini Gravis yang akan langsung menghadapi teman-teman dari Gigfam Junior dengan line up yang sudah mereka bawa. Silahkan berikan dukungan kalian dari rumah ataupun yang mau langsung datang bisa ke Perbanas Institute karena gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan kita bakal lihat nih power Terizla di area mid lane akan seperti apa. Apakah damage dari seorang Luisnya nanti yang bakal mengganggu karena sekarang dari seorang Persia sudah mulai diganggu dengan adanya seorang Vian dan juga Soy Moriarty. Harusnya masih aman sih. Khalid dia punya quicksand guard yang bisa ngebantu banget dan lihat trappingnya bagus banget. Oh, ini dia udah mulai dikejar lagi untuk saat ini. Perebutan Little Wanderer sepertinya menjadi satu hal yang akan dilakukan untuk early game dari kedua belah tim, mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Meskipun belum pada punya ultimate ya, tapi dari segi power damage mungkin ada beberapa yang nantinya bisa dihasilkan juga, tapi jatuh ke tangan seorang Super Advance. Ya, untuk rotasi awal mungkin memang main ke XP adalah pilihan yang bagus untuk Gravis. Tapi kalau untuk Gigfam Junior, dia punya power untuk clear di tengahnya juga dengan range yang lumayan jauh dan invasi jungle-nya juga udah mulai terasa. Invasi jungle di awal. Ini bakal jadi cukup berbahaya sih untuk Gigfam Junior. Mereka harus benar-benar bisa menahan seluruh invasi yang bakal coba dibuat. Apalagi jangan sampai Karina bisa nge-growth sampai ngedapetin item-item damage terlebih dahulu. Karena gak bohong ya, rasa damage dari Karina itu sakitnya bukan main lagi nantinya Lim Kochel. Karena ada true damage dari pasifnya ya. Dan lihat kan Khalid dengan Terizla yang clear-nya cepat. Tengahnya jalan mulu loh. Terizlanya itu selalu bisa, tadi kan invasi jungle juga. Dan dia nggak telat, lihat dia udah jalan lagi langsung ready dengan darah yang penuh. Dia udah langsung reset darahnya karena memang udah mau turtle. Dia jalan ke XP lane, nanti udah level 4. Itu bakal banyak banget sisi yang dimiliki oleh Gravis. Dia punya penalty zone.
dia punya Raging Sandstorm. Dan damage output di awal mungkin harusnya bisa cukup ya. Bahkan untuk nge-punish dari jungle-nya pun menurut gue masih cukup. Wah, ini bisa dipaksa karena team fight berarti ya. Perebutan bisa terjadi juga dari Geek Fam Junior kalau misalnya mereka mau memaksakan dengan adanya seorang Archa. Penaltinya connect karena dua pemain dan sekarang pada asak yang dibuka oleh seorang Louis sepertinya belum bisa mendapatkan korbannya kecuali Ridak yang berhasil secure karena turtle dan tanpa ada gangguan di area belakang first blood bisa disecure ditukarkan dengan seorang Soy Moriarty yang kali ini terkena damage ultimate dari seorang Ridak. Pertukaran 1-1 tapi turtle jatuh ke tangan teman-teman dari Graves. Memang niatnya kayak tadi sih, memang untuk ngezoning tadi dari penalty zone-nya, langsung di follow juga, di bagian belakang juga kan fokusnya memang ke arah turtle. Tapi dari emblem, nah, buset ini ada 3 Brave Smite ternyata yang diamankan oleh Gravis. Bahkan dari Faramisnya pun pakai Brave Smite, dia pengen sustain banget. Ada Tenacity juga untuk dari Faramisnya jadi punya defense tambahan. Dan kalau kita compare dari mungkin dari Geek Fam Juniornya, ya Parsha Tenacity. Dia butuh badan juga karena ada ancaman yang bisa masuk ke dalam backline yaitu Cloud. Nah, Lethal Ignition ya buat nge-burst damage lah, itu udah pasti untuk efek burn yang lebih kuat, make sure damage-nya nanti cukup menjadi follow up. Tapi Quantum Charge, waduh Quantum Charge dari Fredin bisa ngejar juga artinya. Tarikan sudah mulai terjadi kali ini, Renasmi bakal menjadi target sepertinya, tapi hati-hati Gozalzi yang sepertinya nggak bisa pulang sekarang. Harus bisa ditumbangkan efek dari Lethal Ignition yang sekarang masuk juga, bahkan Archa juga akan ikut bersama Gozalzi langsung ke area base, namun hati-hati Ridak hanya akan memberikan sedikit ancaman sepertinya setelah teman-teman yang ditumbangkan Skyzar masih bisa nge-clear ke arah wave-nya dengan cukup cepat, bahkan Renasmi dengan darah yang cukup tipis. Ini bisa menjadi satu pancingan, satu flicker senampaknya akan langsung dibuka oleh seorang Louis kali ini, entah untuk apa karena sekarang ternyata Ridak masih tetap berhasil menumbangkan ke arah seorang Louis. Pertukaran yang cukup mahal buat Graves, mereka kehilangan junglernya. Ya, mereka udah tumbang 2 loh tadi dan mereka hilang lagi jungle-nya. Ini banyak banget blunder yang dilakukan. Miss momennya tuh kayak berturut-turut, abis miss moment ada miss moment lagi. Dan untuk dari XP lane, Pakito udah ngasih power nih. Pakito tuh banyak sisi yang artinya Khalid ini ya dia kalau mau pakai quick sun guard nggak bisa di depan, jadi nggak bisa buat offense. Nah dia harus pakai di belakang, dia harus kasih Pakitonya clear duluan, habis itu baru dia follow dari jalan dan itu bakal kalah. Lihat Pakito udah sampai tengah, Khalidnya masih ada di bawah. Maka dari itu ya mereka harus lebih aware lagi lah landing mana yang mau dituju dan apakah memang kontes turtle menjadi jawaban yang tepat buat Gravis. Perbedaan rotasinya udah mulai kerasa banget ya untuk sekarang, tapi hampir seluruh pemain sudah ada di sekitar area turtle-nya dan sekarang pada asa kembali lagi terbuka, namun damage yang masuk dari seorang Renasmi membuat akhirnya Geek Fam Junior bisa mengamankan turtle-nya juga, bahkan Bian menumbangkan kira serang PS, 2 pemain sudah hilang, masih dikejarkah? Tapi Geek Fam Junior sepertinya nggak akan terlalu jauh kali ini, mereka masih punya banyak objektif yang bisa diamankan seperti adanya purple buff di arah para pemain. Graves Super Expand sudah mulai mendekat dan dijaga dengan sangat baik oleh seorang Vian, maka Gozalzi seharusnya nggak berani untuk memberikan satu ancaman, tapi dapat ya Dapat. dari seorang Gozalzi-nya. Ya, daripada dikasih ke musuh kan, mendingan ambil aja lah. Tapi ya ini bahaya banget untuk Karina yang gagal snowballing di awal. Mungkin kalau Karina build-nya defense itu masih bisa lah sampai ke late game pun. Tapi kalau di awal build damage dan dia nggak snowballing karena susah banget damage-nya. Waduh, Better Asaknya langsung menetes karena seorang Ridak hilang dalam 3 tetes saja, namun hati-hati Louis akan langsung ditukarkan. Gak masalah, mereka dapetin ke arah jungler, ditukarkan dengan sosok mid lane saja. Mungkin harus lebih ekstra hati-hati lagi nih, nggak boleh gerak sembarangan karena mungkin trapping yang dilakukan sama Geek Fam Junior itu bagus banget dari tadi. Mereka selalu dapetin korban. Mungkin kalau dari kill awal memang Gravis dia dapetin pertukaran yang setara kayak 1 tukar 1 di turtle. Tapi kalau kita lihat makin kesini, makin masuk ke arah mid game dari early to midnya, Geek Fam udah mulai megang keuntungan. 7 kill di awal dan bisa menggagalkan snowballing dari Karina. Itu udah jadi 1 poin plus juga pastinya untuk Geek Fam Junior. Ya, ini bakal ngebuat akhirnya late game dari Graves nggak akan terlalu kuat seperti yang diharapkan. Tapi untuk sekarang satu outer turret di area top lane sudah mulai berhasil dicicil, bahkan bisa di take down dengan cukup baik tanpa adanya pertukaran dari Geek Fam Junior. Sekarang apakah mereka bakal coba untuk melakukan pick off? Karena sebenarnya power pick off mereka bakalan cukup besar dengan adanya seorang Vian. The Way of Dragon bisa saja terbuka dan sekarang benar saja akan langsung dibuka begitu saja Feather Aspect. Kembali kita lihat tapi Gozalzi pada akhirnya bisa tumbang juga di tangan seorang Vian. Meskipun Vian ternyata still survive dengan setetes darah terakhir. Dia masih bisa selamat dan datang sudah Soy Moriarty untuk mulai mengeksekusi satu persatu pemain dari Gravis. Dan sekarang langsung menuju ke arah objektif yang lebih penting, yaitu ke arah Turtle. Dan mulai dicicil perlahan tapi pasti Archa bersama satu pemain lainnya yaitu seorang PES gak bisa berbuat banyak. Turtle has been slain, presented by KFC untuk Geek Fam Junior. Lagi-lagi pertukaran yang tidak baik untuk Gravis.
Geek Fam Junior memegang kendali bahkan di arah mid lane. Jet Kundo lagi 2F Dragon dengan arah yang sangat-sangat tepat. Penalty zone coba untuk melawan balik namun damage follow up dari belakangnya masuk. Vex kali ini mengincar ke arah partialnya. Partialnya harus tumbang, Lois juga hilang. Masih berlanjut namun ada Tone yang cukup baik masih bisa mundur sepertinya. Bahkan harus menggunakan flicker dari Vex. Quicksand Guard di cancel dan Vex harus hilang di tangan teman-teman dari Geek Fam Junior. Wah, lagi-lagi pertukaran terjadi kali ini dengan damage dari Renesmee yang tiba-tiba hadir juga. Tapi masalahnya, ini Skyzar tiba-tiba bisa mendapatkan satu inner turret di area top lane juga. Apakah ini worth it, Lim Kocol? Ya, enggak sih, pertukaran terlalu banyak tadi. Tapi ya di posisi kalah bisa dapetin satu turret. Ngebuka lumayan satu turret di bagian top lane. Ya itu paling nggak ada feedback yang didapetin lah. Dari banyaknya clash yang terjadi. Apalagi kan ini Cloud yang dapetin. Berarti Cloud-nya juga punya space yang lumayan banyak. Dari segi item Demon Hunter Sword udah jadi nih. Udah lumayan enak pastinya buat Cloud sendiri. Dan next itemnya karena Golden Staff seperti biasa template item untuk Cloud ya nggak bakal jauh dari item 2 itu. Sementara untuk gold lane dari Geek Fam Junior dari Renesmee dia udah jadi Blood Despair, itu yang bakal bahaya. Soy Moriarty sudah mulai terjebak sepertinya, damage yang sudah mulai masuk berlantai pasti tapi masih berhasil melarikan diri. Hati-hati, penalty zone dari serangan RC-nya masuk ke area backline ditukarkan dengan seorang Ridak yang masuk dari area yang lain. Damage dari serangan Renesmee-nya mencoba mengejar, RC masih menjadi satu target tapi Vian-nya berhasil menendang satu pemain ke area belakang, dilemparkan ke arah teman-temannya. Namun masalahnya Galaxar masih ready untuk teman-teman dari Graves dan bahkan Super Ice pada sekarang dalam kondisi yang gak terlalu baik. Pressure Rat sudah dibuka tapi gak ngasih damage yang maksimal. Vex-nya masih bisa selamat namun hati-hati. Soy Moriarty in the house bakal coba untuk mendekat dan bahkan bisa saja mengejar ke arah seorang Gozalzi menembus tembok dan ini ngebuat Soy Moriarty ya cukup kehilangan arah dan pada akhirnya Luis yang akan melakukan eksekusi tersebut. Fight terlalu panjang yang diciptakan oleh Gravis dan juga Geek Fam. Akhirnya tetap mendapatkan keuntungannya dari Geek Fam juga. Karena memang dia bisa dapetin space dan akhirnya dia dapetin kill juga untuk last momennya. Sementara kalau dilihat dari segi gold, Gravis ternyata lebih untung karena ada beberapa shutdown dari celengan-celengan yang pecah. Tapi ya yang jadi masalah Lord sekarang nih yang udah mulai ditarik dan udah mulai di setup sama Geek Fam Junior. Dia dari Gravis harus cari cara nih, kalau memang mau kontes, ya sekarang lah saat untuk kontes. Atau kalau mau mereka harus cari sesuatu. Erca udah ngebuka satu penalti zone, informasi berharga. Dan sekarang pada Asaknya bisa digagalkan dengan sebuah gol atau tapi hati-hati Vian juga sudah berhasil mencoba untuk menendang ke area belakang. The Wave dengan masih ada nama Pressure Red dari cancel. Super Ice pada sekarang harus ter-take down 5 pemain dari Gravis. Masih begitu kokoh. Mereka bisa saja mencoba melakukan invasi ke area Lordi, tapi sepertinya mereka akan mengincar juga ke area eliminasi untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Renesmee sudah mulai mendekat juga, damage sakit banget karena seorang Gozalzi dengan satu persatu peluru yang dilemparkan. Tapi Vian ini dia ada wave dengan udah mulai masuk. Damage akan segera dilemparkan juga oleh seorang Luis di arah yang lain. Tapi Ridak juga berhasil menukar satu pemain mereka lagi. Geek Fam Junior tembakan Rennernya nggak connect ke arah siapapun. Luis mencoba mencari satu posisi yang lebih aman lagi. Tapi lagi-lagi Skyzar bisa manfaatin space yang tercipta. Satu outer turret berhasil ter-take down juga. Gravis mulai membalikan keadaan dengan network yang sudah mulai dikejar, bahkan inner turret hampir saja bisa ditumbangkan. Kalau tumbang juga ini kiri kanannya bakal bolong banget dari Geek Fam Junior. Apalagi kalau dilihat dari hero-heronya dari Geek Fam Junior. Dia harus maksa Soy Moriarty buat laning jauh nantinya dan lihat. Kontrol dari laningnya Gravis ini rapi banget. Mereka hanya kehilangan satu inner turret dan trapping. Soy Moriarty di bagian depan dia coba untuk beri waktu untuk dapetin Lord. Lagi-lagi Lordnya bakal menjadi target utama tapi hati-hati Gozalzi sudah mulai mendekat. Namun kalau kita ngomongin ke arah Lordnya, Erca akan segera menangkap dua pemain. Lord tetap ada di tangan Geek Fam Junior dengan adanya retribution dari seorang Super S-Man. Fight-nya bakal dipaksakan sepertinya karena dari seorang Vian udah kehilangan begitu banyak cara. Pressure Red lagi-lagi yang dilemparkan ternyata belum berimpact maksimal. Double kill di tangan seorang Ridak. Mencoba untuk mencari eliminasi lain tapi dengan mendapatkan satu outer turret saja di area mid. Ini bakal menjadi kendali penuh untuk game kali ini di tangan Gravis. Lord bisa diamankan oleh Geek Fam, namun kondisi dari objektif yang bisa diungguli oleh Gravis, bahkan mid yang tadi ditahan mati-matian, itu bisa terlepas. Lordnya ini bisa langsung di-clear juga kalau memang dari Gravisnya mau. Dia langsung bisa potong ke arah bagian bottom lane dan ya sudah langsung dipotong juga. Lihat ditutup semuanya, nggak ada yang boleh jalan ke bottom lane. Langsung dikasih side juga.
Ini Gozalzi dia bagus banget loh, dia ada di posisi yang bagus. Walaupun dia Faramis ya, Iya. bukan tank-tank yang, bukan romer-romer tank yang memang keras dan untuk buka vision. Dia tapi bisa ada di posisi yang emang dibutuhkan sama teman-teman ya. Jadi kayak tadi Lordnya bisa ketutup dengan rapi, top lane-nya memang hilang, tapi ya rotasi lagi-lagi yang cukup baik dari Big Bang. Oh, surprise! Sudah mulai terjadi kali ini. Ridak bisa hilang dalam sekejap. Karena apa daya ya, 4 lawan 1 pemain dengan damage yang sebegitu besarnya dan adanya seorang Vian tadi dengan The Way of Dragon-nya. Ridak mau nggak mau harus menjadi korban pertama kali ini. Dan ya, dengan kondisi turret yang nggak terlalu bagus buat Geek Fam Junior, mereka harus coba untuk mencari dari segi eliminasinya lagi mungkin ke arah seorang RC yang ada di area top lane atau bahkan inner turretnya nih yang masih bisa dijaga penuh. Ya, masih cukup aman dari item juga ada Wind of Nature ya, dari Beatrix-nya untuk jaga-jaga nih. Ketika Cloud-nya masuk mungkin atau dia ditabrak Khalid, dia masih bisa survive juga dengan Wind of Nature-nya. Tapi lagi-lagi Geek Fam galak banget. Tendangan sudah mulai terjadi lagi dari seorang Vian dan pada asalnya on point. Erca sepertinya bakal menjadi target dan penalti sudah nggak kode karena siapapun tapi untuk counternya masih bisa menyelamatkan beberapa pemain kali ini. Namun Erca dikejar, ada super expert di sana dan pada akhirnya ditumbangkan juga di tangan seorang Renesmee. Pertukaran hanya menuju ke arah satu pemain saja kali ini dari Geek Fam Junior. Sakit. Tapi masalahnya mereka harus cari target objektifnya nih untuk sekarang. Ya untuk defensifnya memang lebih kuat juga, grafis dia bisa spam terus-terusan dan dipaksakan mungkin karena mid lane-nya. Retribution masih bisa clear dari wave minion dan tengahnya. Lagi-lagi mid turret bisa diselamatkan. Ini kuat banget ya defensif dari Graves yang sepertinya belum bisa ditembuskan sama sekali. Hanya outer turret di area top lane dan juga di area bottom lane. Cuman ini emang agak jauh sebenarnya gapnya. Dengan 7 eliminasi yang lebih unggul di tangan Geek Fam, mereka hanya unggul 1000 gold aja. Dan berarti dari Graves tuh masih bisa mengejar setiap ketertinggalan gold mereka. Malefic Roar sudah ada di tangan dari seorang Skyzar juga. Ditambahkan dengan adanya dominance ice di tangan seorang Erca, mungkin ini bakal membuat nantinya penalty zone yang dibuka oleh seorang Erca bisa semakin kuat. Apalagi sekarang tendangan lagi dari seorang Vian yang berhasil kode karena satu pemain. Tapi misalnya damage dari seorang Luis yang mau ditahan. Tapi pada akhirnya Face tetap berhasil itu bahkan juga blasting duet dari seorang Skyzar dan pressure run. Dan seorang super Ether masih bisa didengarkan dengan ritual cold. Tapi 3 pemain dari Graves pada akhirnya harus hilang juga. Immortalnya pecah. Gozalzi menyusul teman-temannya dan sekarang hanya menyisakan seorang Skyzar saja di momen Lord yang ter-enhance sudah mulai masuk. Hasil masih ada di tangan seorang Renesmee. Battle Mirroring Image menyelamatkan kondisi dari seorang Skyzar dan untungnya pasif membuat Gozalzi masih bisa kembali ke dalam lane Octodon, tapi hilang sudah satu base turret dari Graves Esports. Untungnya ada pasif dari Gozalzi karena dia bisa untuk datang lagi dan bantu untuk clear. Karena kalau misalkan dia pakai respawn time yang normal, wah itu bisa di end langsung, bisa di straight push juga dari lulus. Dan untuk di Lord, dia bisa didamankan secara free juga. Dan kalau dihitung nih, ini high ground defender dari grafisnya nggak banyak loh. Dia mengandalkan Faramis untuk nge-spam dari minionnya. Dan kita akan lihat juga nih dari instant replay presented by KFC. Penalty zone-nya udah bagus, tapi masuknya berantakan banget. Follow up damage-nya agak terlambat dan ternyata bisa beli waktu nih dari teman-teman Geek Fam juniornya. Sehingga ya backup dari Geek Fam ini udah mulai datang. Ketika satu udah tumbang, maka jumlah dari Geek Fam tadi lebih unggul. Dan di timing yang tepat, Parsha dari Luis, dia bisa flicker ke belakang dan akhirnya dia nggak kena apapun. Dia nggak kena damage apapun, dia bisa ngasih damage lagi dengan Vita Restrike dan ya udah, grafisnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sekarang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tapi untuk Lord yang akan segera masuk mungkin masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Graves. Sudah mulai mendekat, gak ada yang bisa menyeret Lordnya ke area yang lain. Apalagi dengan adanya tambahan Feather Effect 2 base turret sudah dipastikan akan hilang untuk teman-teman dari Graves. Wave minion masih ada tapi Lordnya berhasil di take down, namun tetap ini bakal menjadi bahaya yang cukup besar buat teman-teman dari Graves menunggu adanya super minion lanjutan yang akan dibawa oleh Geek Fam Junior. Tapi mereka disengage, gak mau terlalu terburu-buru sepertinya untuk menghadapi dari tim Graves karena emang udah gak ada objektif lain yang bisa mereka amankan. Kalau mau paksa ke arah Void, ini bakal jadi bahaya juga buat Geek Fam dalam kondisi Graves yang bakal lebih cepat untuk melakukan regen HP. Tapi ini buset, dari goldnya tuh gede banget sih ini Lord advantage-nya. Ini sangat-sangat besar karena goldnya tadi tuh masih dipegang sama Graves. Dengan fight terakhirnya yang mereka hitungannya rugi banget, ditambah dapat Lord juga dari Geek Fam, ini keunggulan goldnya langsung jauh banget. Dan ini yang harus dikhawatirkan. 3 base turret sudah hilang dari Graves. Otomatis pressure dari top lane, bottom lane ataupun dari mid lane, super minion akan terus nge-push dari posisi semua landing. Nah untuk landing jauh mungkin ya mau tidak mau nih harus mengandalkan Skyzar paling yang punya mobilitas paling cepat. Atau Vex mungkin bisa juga, Vex bisa clear landing jauhnya dan dia bisa join juga nanti warnya karena dia punya pasif yang ngebantu dari movement speed.
tapi dia akan kehilangan satu frontliner. Itu dia masalahnya ketika kehilangan satu frontliner bakal menjadi bahaya. Soy Moriarty hanya sedikit memberikan Ketangkep. pancingan saja. Super Fan yang kali ini ngedapetin ke arah purple buff-nya dan bahkan masih akan coba untuk memaksakan ke arah para pemain Graves yang tersisa di sisi depannya. Ada Vex yang begitu kuat Conceal, juga conceal. sebenarnya untuk area frontline-nya, namun conceal yang dibuka oleh teman-teman dari Graves sepertinya belum bisa mendapatkan apapun. Setidaknya mereka bisa nge-save posisinya untuk sekarang. Ada satu pemain yang terbuka, posisinya ada Vian yang tiba-tiba masuk juga ke area semak-semak, tarik ulur terjadi. Namun wave minionnya ini cukup berbahaya loh buat teman-teman dari Graves karena di area top lane, di area bottom lane akan segera mendekat. Bahkan di area mid lane yang nggak butuh jarak terlalu jauh, ini bisa dipaksakan sebenarnya oleh Geek Fam, tapi sepertinya mereka akan lebih prioritasin ke arah Lord selanjutnya. Yes, NOD. Gusal sih dia tahu nih banyak banget health regen yang tinggi, kayak dia punya shield dari Soy Moriarty, ada regen SP yang cepat juga dari Super X-Fan. Itu perlu banget NOD dan wow, Ridak tetap full build-nya ke arah full damage ya. Sebenarnya kalau dari impact ya dia selalu bisa dapetin 1 kill. Ya. Hampir dari setiap pertarungan yang terjadi dari Graves sendiri. Tapi ya untuk konsep bersih-bersihnya nggak dapet, dia nggak bisa dapetin banyak kill, nggak bisa chain kill sama sekali. Karena mungkin dari Graves itu dia punya damage output yang tinggi gitu, dia punya Beatrix, dia punya Parsia, dengan udah punya item Beatrix dan Parsia ini nggak bisa ditahan dengan gampang, apalagi kan Karina damage otomatis defense-nya kecil ya, nggak ada defense Betul. item sama sekali. Mungkin 2 kali Vitara Strike dia bakal udah sekarat banget dan 1 kali hit mungkin nanti dari Renesmee. Ya, ada banyak bahaya seperti sekarang The Way of Dragon yang kembali lagi menangkap satu pemain di Biru Passion. Mencoba untuk menekan seorang Erca dan Erca berhasil melakukan 2 pemain dengan semua penalti zone, malahan Vian yang harus memecahkan immortalnya. Luis masih bisa melarikan diri, Viannya sudah tertake down dan sekarang waktunya untuk Graves memulai invasi, namun hati-hati. Sekarang double kill didapatkan oleh seorang Rida, bahkan menuju ke arah triple kill di tangan seorang Karinanya. Apakah ini bakal menjadi maniak untuk kali ini, karena sekarang Super X-Men masih bisa mendapatkan ke arah Lord yang berikutnya, dan ini dia Super X-Men juga berhasil ter-take down. Kita bisa anggap itu ke arah maniak ya, karena 4 pemain dari tim Geek Fam Junior berhasil ter-take down. Cuma masalahnya mereka dapetin ke arah Lordnya juga. Nah, dengan Lord yang spawnnya nggak sama nih bareng teman-teman dari Geek Farm Junior. Harusnya bisa kalau memang mau dipotong langsung dari arah midnya, mereka fokus ke arah Lordnya dulu. Top lane dan bottom lane ya bisa diurus nextnya. Atau mereka mau bagi orang pun menjadi salah satu hal yang bagus juga. Intinya Lord ini bisa dibilang nanti Lord yang terbuang lah, Lord giveaway untuk sekarang. Yang nggak bisa dipakai untuk nge-push lagi. Nah, mereka harus reset lagi. Geek Farm Junior, mereka harus sadar bahwa damage dari Graves ini sudah perlu diperhatikan. Dia udah bisa langsung ngambil belakangnya, apalagi kalau sampai Karina dari Ridak ini bisa nge-backstep kayak tadi, dapetin kill ke arah Luis, dapetin kill ke arah Renesmee. Itu benar-benar bahaya banget karena 2 ini adalah damage deal utama. 1 hilang aja antara Renesmee ataupun Lois, itu udah berat bagi Geek Farm Junior karena mereka kekurangan shot damage nantinya. Apalagi kalau dua-duanya menyisakan 3 frontliner ini yang menurut gua nggak bisa banyak ngelakuin apa-apa juga tanpa adanya damage follow up. Dari segi item, Blade of Despair, ada Haskell juga nih yang bisa bikin sustain dari Renesmee-nya. Tapi ternyata ditabrak sama Karina itu Haskell ini nggak ngebantu. Akhirnya Athena Shield menjadi pilihan yang tepat banget menurut gue untuk Renesmee juga. Mungkin Rose Gold juga bisa lah, salah satu item yang cukup oke juga buat defensif. Sementara kalau kita compare sama Cloud dari Skyzar, nggak ada item defense sama sekali. Bahkan udah lepas sepatunya dan udah diganti sama Windtalker. Maka dari itu damage dari Blazing Duet-nya nanti ke arah belakang. Ke arah Luis ya, Luis yang punya Winter Truncheon yang bisa nge-delay lah dari Blazing Duet. Seandainya udah nggak ada, kayaknya bisa di solo kill dengan gampang deh kalau misalkan nggak ada backup. Nah iya, ini permainan yang cukup berani pada akhirnya dari seorang Skyzar bersama teman-teman dari Graves. Karena kita udah ngeliat ya potensi team fight mereka seperti apa. Sedari tadi perebutan di arah objektifnya sulit banget. Karena Gozalti bisa ngebuka satu kill altarnya dengan sangat amat tepat. Ngebuang resource juga dari Geek Fam Junior. Makanya untuk sekarang harus ada yang bisa nge-trigger terlebih dahulu ultimate yang penting dari seorang Faramis yang menunggu kehadiran untuk Lord berikutnya di atas menit yang ke-20. Ini bakal menjadi Lord hidup dan mati seharusnya buat teman-teman Graves. Karena kalau misalnya diamanin sama Geek Fam Junior, mereka dalam kondisi yang gak terlalu baik. Meskipun damage-nya masih ada. Tapi kalau kita ngomongin ke arah defensif di area frontline-nya, itu masih tipis banget. Dan ya damage dari seorang Beatrix ya, Renesmee sudah nggak bisa diragukan lagi. Damage akan terlalu sakit kepada siapapun yang terkonek satu peluru runner apathy. Mungkin konsepnya tergantung dari Ridak nih semuanya nih. Ridak dapetin momen buat flanking ke belakang, mungkin game ini bisa dipegang sama Graves mungkin ya. Tapi kalau seandainya memang dari teman-teman Geek Fam bisa mencegah si Ridaknya ini jalan ke belakang,
dan ketahan, apalagi bisa ke pick off. Kayaknya sih agak berat nih Grafis kalau mau dipaksa juga. Luis sudah jadi Holy Crystal, damage output dari Partia ini udah sangat maksimal nih karena full item juga. Apalagi ke arah Skyzar ataupun ke arah Ridak yang udah nggak punya item defense gitu kan. Dia memang full damage konsepnya. Jadi kayak sekali 2 kali Vita Extract itu berdampak yang sangat-sangat dahsyat. Immortal udah pada jadi juga nih dari teman-teman Gibson Junior. Mereka udah ready dengan banyaknya Immortal. Dan jangan lupa nih pressure dari laning top lane yang akan selalu ada di bagian Geek Farm dengan Super Minion. Nah ini dia, dengan hilangnya 3 base red pasti bakal cukup repot ya buat teman-teman dari Grafis, karena akan ada tugas tambahan untuk mereka menghilangkan super minion terlebih dahulu sebelum nantinya bisa fokus ke arah objektif lainnya. Lordnya sudah mulai ditarik sedari tadi oleh seorang super expert, tapi belum ada reset. satu commit dan sayangnya harus terreset untuk Lord kali ini. Dan ada status rap yang sepertinya akan lakukan fake, masih bisa melarikan diri, dan dengan adanya informasi seharusnya 4 pemain di area top lane, Grafis bisa saja memaksakan ke arah seorang super expert. Meskipun masih terlalu berbahaya, sepertinya terlalu beresiko, satu momen saja salah di menit 22 ke atas, itu bisa menjadi satu perubahan nasib juga untuk siapapun yang melakukan kesalahan. Ini atasnya masih dipotong lagi loh. Pressure dari top lane yang gak berhenti sama sekali. Walaupun memang di arah boost Lordnya udah di-secure semua dan Tian yang bakal ngopen. Perlahan tapi pasti sudah mulai mendekat kali ini Geek Fam Junior. Memberikan satu pressure-nya lagi ya. Tembakan peluru dari seorang Renesme ini bakal selalu menghantui siapapun yang ada dari tim Grafis. Dan itu dia, satu cutting wave yang dilakukan oleh seorang Sai Moriarty juga ngebuat Grafis repot banget. Mereka harus make sure seluruh informasinya udah mereka dapetin sebelum nantinya bisa memaksakan ke arah Lord yang sekarang masih dicil oleh seorang Super X-Fan dan Ercha. Sudah mulai mendekat sepertinya, apakah ini akan menjadi waktunya untuk membuka sebuah peperangan, apalagi efek stun. Sudah mulai masuk sebenarnya, damage-nya kerasa banget ke arah Gozalsi, tapi masih ada beberapa Immortal nantinya yang akan menjadi item tambahan. Ercha membuka penalty zone-nya untuk saat ini, tapi ini bisa menjadi satu bahaya karena Super X bisa maju juga ke bagian depan. Tadi kan sudah terjadi juga di tangan seorang Paramis, dan damage yang masuk ternyata masih ngebuat Ercha too strong di area frontline. Wah, harus ada yang balik satu dan flanking Ridak. Gagal nampaknya, flanking yang gagal dari Ridak ini cukup berbahaya karena di bagian depan Lordnya langsung di fight. Grafis mereka kalah jumlah tapi mereka tetap mau coba dengan penalty zone dan altar yang siap untuk maju ke bagian belakang dan damage-nya cukup. Luis harus tumbang. Wind of Nature masih bisa bertahan dari Resmi, bahkan fight back-nya bisa terjadi, Immortalnya pun pecah. Fokus mungkin ke arah Vex, namun Vex masih bisa survive. Base-nya sekarang udah mulai dihantui dengan adanya wave minion, tapi Archer tetap kali itu bahkan dari segi Immortal dan Winter Dungeon yang terbuka juga. Harusnya udah gak bisa selamat lagi, tapi ternyata dari tim Gravis kali ini mereka masih bisa menahan adanya wave minion yang masuk, namun tidak dengan dua pemain yang ada di area frontline. Sekarang satu flicker dari seorang Versi sudah mulai terbuka, gak ada lagi item defensif, bahkan termasuk ke arah Immortal ke atas save the day. Seharusnya masih ada 3 pemain, masih ada seorang Skyzar juga untuk melakukan clearing ke arah wave minion, dan Geek Fam Junior mau gak mau harus mundur sesaat. Panas banget pertarungan antara Gravis dan juga Geek Fam Junior. Namun kali ini Lord bisa langsung di setup oleh Geek Fam Junior. Karena memang kekalahan jumlah ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dan lihat, gak dikasih lepas. Dibuka lagi visionnya, dan ini hati-hati ya. Power retribution ini sama nih, Ridaknya masih ada dan Super Expand juga masih ada. Ya ini bakal jadi berbahaya karena Lordnya sudah mulai semakin tipis lagi mendekati ke arah retribution dari kedua belah tim. Dan kita bakal lihat Vex-nya mencoba untuk masuk ke area belakang, ada Blasted Weather Redan yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya, tapi hati-hati dia terlempar ke area atas. Lihat, kehilangan sebuah Immortalnya dan damage. Freezer Red-nya sudah mulai masuk, namun base-nya bakal dicicil kali ini oleh seorang Sai Moriarty, namun Sai memecahkan Immortalnya juga gagal sudah. Power backdoor dari Geek Fam Junior dan triple kill di tangan seorang Skyzar. 4 pemain hilang, hanya Renes bisa saja tersisa yang gak tahu sekarang posisi dari Renes ada di mana, dan mereka bakal paksain untuk area mid lane-nya dengan 3 wave saja, 3 minion saja yang akan mereka bawa. Namun ini dia, Renes udah kelihatan informasinya ada di area top lane, mencoba untuk mengadu. Wave minion sudah mulai keluar juga kali ini dari seorang Skyzar. Dia bakal memasakkan dengan Blasted Duet yang bisa dibuka, tapi Renes tidak akan bisa selamat dan gamenya akan jatuh ke tangan Gravis Esports dengan wipeout menjadi penutup dari game kali ini. Pertarungan yang cukup rapih pastinya. Gravis